teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba Kareta mau dengar dulu nih suara adik-adik semua ya. Laskar Kristus. Ya, masih, suaranya kok masih kecil. Adik-adik, walaupun adik-adik mungkin ibadahnya cuma online atau di rumah, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita ya. Coba Kareta mau tes lagi ya. Sudah siap ya adik-adik semuanya? Laskar Kristus. Wow, hebat. Begitu dong, itu namanya anak-anak sekolah minggu yang hebat. Anak-anaknya Tuhan Yesus. Oke, yuk adik-adik semuanya yang hebat-hebat. Kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus senang melihat anak-anak sekolah minggu GPDI Melati yang hebat-hebat semuanya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ya, anak-anak hebat, buka suaranya sayang ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Baru 2 orang suaranya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wow, terima kasih sayang. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau nyanyi dari awal, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih sayang. Mana suaranya? Wow, terima kasih ya sayang. Semuanya hebat-hebat. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
tutup matanya, ikuti kareta ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh datang lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan urapi kakak-kakak yang bertugas, dan juga Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Wow, terima kasih ya sayang. Jangan duduk dulu, kita masih mau berdiri. Kita mau nyanyi lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Ayo semuanya ya, goyang badannya. Wow, terima kasih sayang. Hebat semuanya ya, adik-adik yang ada di rumah. Kita mau nyanyi lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang coba tunjuk mamanya. Sekarang tunjuk papanya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal ya, hari ini. Hari ini ku rasa, mana senyumannya? Berkumpul bersama saudara. Wow, terima kasih sayang. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap ya, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba tunjuk semuanya, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, kau, mana suaranya? Kau, mana? Oke, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, semuanya hebat-hebat. Terima kasih ya sayang. Yuk, kita mau lanjutkan pujian kita lagi. Sekarang kita mau mendaki gunung. Kareta mau nanti mendakinya awalnya dari sini dulu ya. Oke?
Sudah siap semuanya? Ayo, yuk sama-sama kita mau mendaki. Oke, sebelah sana ya sayang ya. Wow, terima kasih anak-anak. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Terus, wow, semuanya hebat. Yesus besertaku di kanan, oke, di kiri, wow, di atas dan di bawah. Kau sekarang semuanya senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Oke, sekarang kita menghadap ke sana. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri, hebat semuanya, di atas dan di bawah kau. Oke, senyum ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Coba katakan, di kanan kau ada, di kanan, kiri, di kiri ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Coba sekali lagi katakan, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri, oke, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau. Oke, sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Wow, terima kasih adik-adik semuanya. Yuk, sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya, supaya nanti firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam di dalam diri adik-adik semuanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan I love you Jesus ya. Adik-adik angkat tangannya semuanya ya. Kita mau katakan I love you. I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. I love you. Jesus, lagi yuk. I love you. I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. I love you. Sekarang kita mau katakan I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Sekali lagi katakan I
I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Sekali lagi, I worship you, Jesus. Oke, yuk kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kareta ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir di tengah puji-pujian kami. Dan kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran, sehingga firman yang disampaikan boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita ketemu ya adik-adik di dalam cerita firman Tuhan kita hari Minggu ini. Kakak lihat tadi semuanya sudah memuji Tuhan dengan hebat-hebat, dengan gembira dan bersuka cita. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau membawakan cerita firman Tuhan yang judulnya adalah, nah kita lihat judulnya apa ya adik-adik di samping kanan kakak ini ya. Nah, judulnya apa ya adik-adik? Ayo yang udah bisa baca, coba baca sama-sama. K A S I H. Apa tuh bacanya adik-adik? Kasih. Oke, pinter-pinter semuanya. Tentang kasih adik-adik. Nah, kakak mau tanya, kira-kira kalian tahu nggak kasih itu apa sih adik-adik? Apa artinya kasih? Artinya sayang. Oke, benar, sayang ya adik-adik. Sayangnya kepada siapa aja ya adik-adik ya? Kepada mama, kepada papa, kepada kakak, adik, teman, saudara, bahkan orang lain ya adik-adik ya. Nah, hari ini sebelum kakak mulai cerita, adik-adik lihat dulu ya video satu ini. Video ini adalah tentang perumpamaan yang diceritakan sendiri oleh Tuhan Yesus adik-adik, tentang seseorang yang melakukan kasih bahkan terhadap orang yang tidak dia kenal sekalipun loh adik-adik. Nah, cerita ini ada di dalam Alkitab, yaitu di kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya adik-adik. Oke, kita lihat baik-baik ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya,
Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, sudah lihat ya tadi ya, kisah tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain tanpa memandang golongannya dan tanpa terkecuali adik-adik. Dalam perumpamaan tadi adik-adik, orang yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati di jalan itu merupakan orang Yahudi adik-adik. Nah, adik-adik tahu, pada zaman dahulu antara orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul baik adik-adik saat itu. Nah, adik-adik, dalam perumpamaan tersebut bahkan seorang imam dan seorang Lewi yang sama-sama bangsa Yahudi adik-adik, mereka tidak mau untuk berhenti dan menolong orang Yahudi tersebut adik-adik yang sedang dalam kesakitan yang amat sangat. Tetapi tidak disangka-sangka seorang Samaria yang saat itu dipandang rendah oleh bangsa Yahudi, malah dia yang mau datang berhenti untuk menolong orang yang dalam kesulitan tersebut. Bahkan bukan hanya membasuh luka-lukanya, tetapi orang Samaria tersebut mengangkut orang tersebut di atas keledainya dan memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk dapat merawat orang Yahudi tersebut adik-adik, sampai orang Yahudi tersebut pulih kembali. Luar biasa sekali kan kasih yang dimiliki oleh seorang Samaria tersebut adik-adik. Nah, sekarang kakak ajak kalian untuk buka Alkitab yuk. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Bunyinya apa adik-adik di dalam kitab itu? Yaitu kita baca sama-sama yuk. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah adik-adik, kasih itu sabar, artinya kita tidak boleh marah-marah. Murah hati artinya kita mau dengan rela memberi dan menolong orang lain adik-adik. Berikutnya, kasih itu tidak cemburu, artinya kita tidak boleh iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Berikutnya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya adalah kita tidak boleh menyombongkan diri adik-adik. Kita harus menjadi seorang anak-anak Tuhan yang rendah hati. Rendah hati tidak sombong. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil, kita tidak boleh membalas, tetapi kita berdoa kepada Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik,
Tuhan Yesus mau kita untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih. Kenapa ya kira-kira adik-adik? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih adik-adik. Tuhan Yesus rela meninggalkan sorga yang mulia untuk lahir di kandang domba yang hina karena Dia mengasihi kita. Sepanjang hidup Tuhan Yesus di dunia, Dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat dan Tuhan Yesus melakukan pengajaran-pengajaran karena Dia mengasihi kita, mengasihi seluruh umat manusia adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, merubah air menjadi anggur, melepaskan orang yang sedang kerasukan setan karena Dia mengasihi umat manusia. Dan bahkan puncak dari kasih Tuhan Yesus adalah saat Tuhan Yesus rela memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua adik-adik. Dosa kakak, dosa adik-adik semuanya, dosa mama dan papa adik-adik, dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Luar biasa sekali ya adik-adik. Sekarang kakak mau kasih satu ayat lagi. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itulah kasih yang Tuhan Yesus miliki terhadap kita semua adik-adik. Oleh karena itu, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa, makanya kita harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Oke adik-adik, demikian cerita kakak pada hari ini adik-adik. Selamat membagikan kasih ya adik-adik kepada orang-orang yang kalian sayangi, juga bahkan kepada orang-orang yang tidak kalian kenal sekalipun. Demikian cerita kakak. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dengan baik. Sampai berjumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini. Kami telah mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati Karesi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus, sembuhkanlah sakit Oma Leoni. Tuhan, berkati bangsa ini agar bebas dari COVID-19. Agar kita bisa bersekolah dan beribadah kembali. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Hari ini adik-adik tahu nggak nih Kak Kristin mau ngapain? Ayo adik-adik, hari ini Kak Kristin mau memperkenalkan kakak sekolah minggu kita yang baru adik-adik. Nih di sebelah kiri dan kanannya Kak Kristin udah ada wajah baru ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama kenalan ya adik-adik ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Septa Kristianti. Adik-adik boleh panggil kakak Septa. Nah adik-adik, kalau kakak namanya Jessica Fania. Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Jessi. Nah udah kenalan semua adik-adik ya. Jadi sebelah kanan Kak Kristin kakak Septa. Yang sebelah kiri Kak Kristin kakak Jessi. Nah nanti kakak yang baru ini, kakak sekolah minggu yang baru akan membantu guru-guru yang lain adik-adik di dalam melayani sekolah minggu ya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi? Doakan kami adik-adik supaya kami dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Oke adik-adik, sampai bertemu di pertemuan sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.